Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi belajar kosakata bahasa Arab karena kosakata sangat penting supaya kita bisa berbahasa Arab, supaya kita bisa membaca bahasa Arab. Kosakata pertama kita lihat, ini ada gambar TV. Bahasa Arab TV adalah tilfazun. Sekali lagi, tilfazun, televisi. Tilfazun. Tilfazun artinya televisi. At-tilfazu fi ghurfatil julusi. Televisi ada di ruang tamu. At-tilfazu fi ghurfatil julusi. Contoh berikutnya, kam sa'atan tusyahidut tilfaza? Berapa jam kamu nonton TV? Kam sa'atan tusyahidut tilfaza? Usyahidut tilfaza sa'atan aw sa'ataini. Saya nonton TV 1 atau 2 jam. Usyahidut tilfaza sa'atan aw sa'ataini. Oke. Tilfazun artinya televisi. Tilfazun. Kosakata berikutnya kita lihat, ini ada gambar tas. Bahasa Arab tas adalah haqibatun. Haqibatun artinya tas. Haqibatun. Haqibatun artinya tas. Faqada Hamidun haqibatahu fil matari. Tas si Hamid hilang di bandara. Faqada Hamidun haqibatahu fil matari. Contoh berikutnya, ayya haqibatin tulidu? Tas yang bagaimana yang kamu inginkan? Ayya haqibatin tulidu? Uridu haqibatan sauda'a. Saya mau tas warna hitam. Uridu haqibatan sauda'a. Haqibatun artinya tas. Haqibatun. Kita lihat kosakata berikutnya. Ini ada gambar laptop. Bahasa Arab laptop adalah hasubun. Oke. Hasubun artinya laptop. Hasubun. Ha panjang, su panjang. Hasubun. Contohnya, walidi yajlisu amamal hasubi. Ayahku duduk di depan laptop. Walidi yajlisu amamal hasubi. Berikutnya, limadha anta qalikun? Mengapa Anda galau? Limadha anta qalikun? Faqadtu hasubi fil masjidi. Laptopku hilang di masjid. Faqadtu hasubi fil masjidi. Sekali lagi. Faqadtu hasubi fil masjidi. Laptopku hilang di masjid. Hasubun artinya laptop. Hasubun, laptop. Oke, kita lihat kosakata berikutnya. Ini ada orang yang buka jendela. Bahasa Arab jendela adalah nafidatun. Nafidatun jendela. Nafidatun jendela. Nafidatun artinya jendela. Salimun yaftahun nafidata. Si Salim membuka jendela. Salimun yaftahun nafidata. Iftah nafidata ghurfatika ya Zaidu. Buka jendela kamarmu wahai Zaid. Iftah nafidata ghurfatika ya Zaidu. Hadirun ya ummi. Siap wahai ibuku. Sa'aftahun nafidata. Saya akan membuka jendela. Hadirun ya ummi. Sa'aftahun nafidata. Nafidatun artinya jendela. Oke, yang ini yang terakhir ada gambar kursi.
Bahasa Arab kursi adalah kursiyun. Kursiyun artinya kursi. Kursiyun. Zaidun yarfa'ul kursiyya. Si Zaid mengangkat kursi. Zaidun yarfa'ul kursiyya. Ainal kursiyul kabiru? Di mana kursi yang besar? Ainal kursiyul kabiru? Al kursiyul kabiru fil masjidi. Kursi yang besar itu di masjid. Al kursiyul kabiru fil masjidi. Kursiyun artinya kursi. Oke, selesai pelajaran kita pada kesempatan ini. Silakan kawan-kawan simak, catat, dan baca berkali-kali. Jika video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe akun YouTube ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bisa kembali belajar kosakata bahasa Arab. Di program ini kita juga melengkapi contoh-contoh kalimatnya. Jadi bisa kawan-kawan catat nanti contoh-contohnya. Oke, kita mulai. Kosakata yang pertama pada kesempatan ini adalah ini ada gambar ikan. Bahasa Arab ikan. Samakun, asmakun artinya ikan. Samakun, asmakun. Samakun, asmakun artinya ikan. Kita lihat contohnya. Dhahaba Hamidun ilal bahri li saydis samaki. Si Hamid pergi ke laut untuk memancing ikan. Dhahaba Hamidun ilal bahri li saydis samaki. Contoh berikutnya. Hal ta'kulus samaka fil ghodai? Apakah kamu makan ikan pada waktu makan siang? Hal ta'kulus samaka fil ghodai? La akulus samaka fil ashai. Tidak, aku makan ikan pada waktu makan malam. Fil ashai. La akulus samaka fil ashai. Coba kita ulangi. Dhahaba Hamidun ilal bahri li saydis samaki. Hal ta'kulus samaka fil ghodai? La akulus samaka fil ashai. Oke, samakun, asmakun artinya ikan. Kosakata berikutnya. Ini ada gambar daging. Bahasa Arab daging adalah lahmun luhumun. Artinya daging. Lahmun luhumun daging. Sekali lagi. Lahmun luhumun. Contohnya. Al-lahmu ta'amun ladidun. Daging adalah makanan yang enak. Al-lahmu ta'amun ladidun. Berikutnya. Mada talaba minkat tabibu? Apa yang diminta dokter darimu? Apa saran dokter padamu? Mada talaba minkat tabibu? Talaba minni an atanawalal lahma. Dokter minta saya agar sering-sering makan daging. Talaba minni an atanawalal lahma. Coba kita ulangi. Mada talaba minkat tabibu? Talaba minni an atanawalal lahma. Lahmun luhumun artinya daging. Lahmun luhumun daging. Oke. Kosakata berikutnya ini ada gambar ranjang. Bahasa Arab ranjang adalah sarirun sururun. Sarirun ranjang. Sarirun sururun artinya ranjang. Hadhis sururul jadidatu lil mudarrisina. Ranjang-ranjang yang baru ini adalah untuk para guru. Hadhis sururu al jadidatu lil mudarrisina.
Aina ra'aita sa'ati ya Ahmadu? Di mana kamu lihat jamku wahai Ahmad? Aina ra'aita sa'ati ya Ahmadu? Ra'aituha ala sariri. Aku melihatnya di atas ranjangku. Ra'aituha ala sariri. Sekali lagi, ra'aituha ala sariri. Jadi sarirun sururun artinya ranjang. Sarirun sururun artinya ranjang. Kosakata berikutnya ini ada gambar susu. Halibun artinya susu. Halibun susu. Contohnya, ana ashrabul haliba fis sabahi. Saya biasanya minum susu di pagi hari. Ana ashrabul haliba fis sabahi. Berikutnya, mada yashrabu ibnuki fil faturi? Mada yashrabu ibnuki fil faturi? Apa minuman anakmu di waktu sarapan? Apa yang diminum anakmu pada waktu sarapan? Mada yashrabu ibnuki fil faturi? Huwa yashrabul haliba. Dia minum susu. Minumannya adalah susu. Huwa yashrabul haliba. Halibun artinya susu. Halibun, lamnya panjang. Halibun artinya susu. Oke, ini ada gambar sepeda. Bahasa Arab sepeda adalah darlojatun. Darlojatun artinya sepeda. Darlojatun, sepeda. Binti tatlubu darlojatan jadidatan. Anakku yang perempuan minta sepeda baru. Binti tatlubu darlojatan jadidatan. Darlojatu man hadhihi? Darlojatu man hadhihi? Sepeda siapa ini? Darlojatu man hadhihi? Hadhihi darlojatu zamilina Ahmada. Ini sepeda kawan kita si Ahmad. Hadhihi darlojatu zamilina Ahmada. Darlojatun artinya sepeda. Darlojatun artinya sepeda. Oke, selesai pelajaran kita pada kesempatan ini. Silakan kawan-kawan ulangi dan jangan lupa share, like, dan juga subscribe akun YouTube kita ini jika ini bermanfaat menurut kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa kembali belajar kosakata bahasa Arab. Pada program ini kita juga melengkapi contoh-contoh kalimatnya. Silakan kawan-kawan ikuti. Kosakata yang pertama adalah ini ada gambar air. Jadi bahasa Arab air. Ma'un miyahun. Ma'un miyahun artinya air. Ma'un miyahun. Oke, contoh kalimatnya. Al-jamusu yashrabu ma'an katsiran. Kerbau minum banyak air. Al-jamusu yashrabu ma'an katsiran. Okay. Hal fi ghurfatikum ma'un? Apakah ada air di kamar kalian? Hal fi ghurfatikum ma'un? Sekali lagi. Hal fi ghurfatikum ma'un? Jawabannya, na'am fi ghurfatina ma'un. Iya, di kamar kami ada air. Na'am fi ghurfatina ma'un. Coba kita ulangi dari sini. Hal fi ghurfatikum ma'un? Na'am fi ghurfatina ma'un. Oke, jadi bahasa Arab air adalah ma'un
miyahun. Ma'un artinya air. Oke, kosakata berikutnya, ini ada gambar kopi. Nah, gambar kopi, bahasa Arab kopi adalah qahwatun, artinya kopi. Qahwatun artinya kopi. Contohnya, walidi yashrabul qahwata wahdahu. Ayahku minum kopi sendirian. Walidi yashrabul qahwata wahdahu. Oke, contoh berikutnya. Aina nashrabul qahwata hadhihi al-lailata? Aina nashrabul qahwata hadhihi al-lailata? Di mana kita ngopi malam ini? Aina nashrabul qahwata hadhihi al-lailata? Nashrabul qahwata fi baiti Zaidin. Kita ngopi di rumah si Zaid. Nashrabul qahwata fi baiti Zaidin. Nah, coba kita ulangi dari sini. Aina nashrabul qahwata hadhihi al-lailata? Nashrabul qahwata fi baiti Zaidin. Jadi, qahwatun artinya kopi. Qahwatun kopi. Oke, kosakata berikutnya. Ini ada gambar mobil. Nah, bahasa Arab mobil adalah sayyaratun. Sayyaratun artinya mobil. Huruf ya-nya panjang. Sayyaratun. Sekali lagi. Sayyaratun artinya mobil. Nah, contohnya, tilkas sayyaratul hamra'u lil mudarrisi. Tilkas sayyaratul hamra'u lil mudarrisi. Mobil yang berwarna merah itu adalah milik guru. Tilkas sayyaratul hamra'u lil mudarrisi. Kaifa tadhhabu ilal jami'ati? Bagaimana kamu pergi ke kampus? Artinya naik apa kamu ke kampus? Kaifa tadhhabu ilal jami'ati? Adhhabu bis sayyarati. Adhhabu bis sayyarati. Aku pergi naik mobil. Adhhabu bis sayyarati. Sayyaratun artinya mobil. Sayyaratun. Oke, kosakata berikutnya. Ini ada gambar handphone, ponsel pintar, smartphone. Bahasa Arabnya adalah hatifun dzakiyun. Saya ulangi, hatifun dzakiyun artinya ponsel pintar, HP, handphone. Hatifun dzakiyun. Hada afdalu hatifin fi hadhihi sanati. Ini adalah handphone terbaik di tahun ini. Hada afdalu hatifin fi hadhihi sanati. Sekali lagi. Hada afdalu hatifin fi hadhihi sanati. Min aina wajadta hadal hatifa? Dari mana kamu dapat handphone ini? Min aina wajadta hadal hatifa? Hadal hatifu hadiyatun min ummi. Handphone ini adalah hadiah dari ibuku. Hadal hatifu hadiyatun min ummi. Coba kita ulang dari sini. Min aina wajadta hadal hatifa? Hadal hatifu hadiyatun min ummi. Hatifun dzakiyun artinya handphone. Berikutnya adalah ini ada baju kemeja. Bahasa Arab baju kemeja adalah qamisun kumsanun, baju kemeja. Qamisun kumsanun, baju kemeja. Qamisun kumsanun. Nah, contohnya ibni yaddubu qamisan jadidan. Ibni yaddubu qamisan jadidan. Anakku minta baju baru.
Ibni yatlubu qamisan jadidan. Nah, berikutnya, mata satashtari qamisan, kapan kamu akan membeli baju? Mata satashtari qamisan, sa'ashtari qamisan godan. Sa'ashtari qamisan godan, saya akan membeli baju kemeja besok. Sa'ashtari qamisan godan. Nah, coba kita ulangi dari sini. Mata satashtari qamisan, sa'ashtari qamisan godan. Qamisun artinya baju kemeja. Qamisun baju kemeja. Demikianlah kosakata yang kita pelajari pada kesempatan ini. Silakan kawan-kawan ulangi, hafal-hafalkan kosakatanya dan juga contoh-contohnya. Jika video ini bermanfaat, silakan kawan-kawan like, share, dan subscribe akun YouTube kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita kembali lagi belajar kosakata bahasa Arab dan insya Allah akan dilengkapi juga dengan contoh-contoh penggunaannya. Ikuti terus pelajarannya. Kosakata yang pertama adalah mempelajari gambar ini. Ini adalah gambar kunci bahasa Arabnya. Miftahun mafatihu. Miftahun mafatihu artinya kunci. Miftahun mafatihu artinya kunci. Kita lihat kalimatnya. Miftahus sayyarati alal maktabi. Miftahus sayyarati alal maktabi. Kunci mobil di atas meja. Sekali lagi. Miftahus sayyarati alal maktabi. Hal hadha miftahu sayyaratika? Apakah ini kunci mobilmu? Hal hadha miftahu sayyaratika? Sekali lagi. Hal hadha miftahu sayyaratika? Oke, dijawab. La, hadha miftahu sayyarati Zaidin. Bukan. Ini adalah kunci mobil si Zaid. La, hadha miftahu sayyarati Zaidin. La, hadha miftahu sayyarati Zaidin. Bukan, ini adalah kunci mobil si Zaid. Nah, coba kita ulangi. Miftahun mafatihu artinya kunci. Miftahun mafatihu. Miftahun mafatihu. Kita lanjut ke kosakata berikutnya. Oh, ini adalah gambar pintu. Gambar pintu, jadi bahasa Arabnya adalah babun abawabun. Babun abawabun artinya pintu. Babun pintu. Abawabun jamak dari babun. Kita lihat kalimatnya. Abawabul jami'ati kabiratun. Abawabul jami'ati kabiratun. Pintu gerbang kampus besar. Pintu-pintu kampus itu besar. Abawabul jami'ati kabiratun. Sekali lagi. Abawabul jami'ati kabiratun. Kalimat berikutnya. Man fataha babal fasli. Man fataha babal fasli. Siapa yang membuka pintu kelas ini? Man fataha babal fasli. Dijawab. Ana fatahtuhu ya ustadz. Aku yang membukanya wahai ustadz. Ana fatahtuhu ya ustadz. Jadi bahasa Arab pintu adalah
Babun abawabun. Sekali lagi. Babun abawabun artinya pintu. Oke, kita ke kosakata berikutnya. Ini adalah gambar buku. Bahasa Arabnya adalah kitabun kutubun, artinya buku. Kitabun kutubun. Kitabun kutubun artinya buku. Kitabun buku. Kalimatnya kita buat fil maktabati kutubun katsiratun. Di perpustakaan ada banyak buku. Fil maktabati kutubun katsiratun. Sekali lagi, fil maktabati kutubun katsiratun. Di perpustakaan ada banyak buku. Oke. Lanjut lagi contohnya. Liman hadzal kitabul jadidu? Liman hadzal kitabul jadidu? Milik siapa buku yang baru ini? Liman hadzal kitabul jadidu? Dijawab, hadzal kitabu libinil mudarrisi. Hadzal kitabu libinil mudarrisi. Buku ini adalah milik anak guru. Hadzal kitabu libinil mudarrisi. Coba kita ulangi. Kitabun kutubun artinya buku. Kitabun kutubun artinya buku. Kita ke kosakata berikutnya. Ini adalah gambar masjid. Bahasa Arabnya adalah masjidun masajidu. Masjidun artinya masjid. Masjidun masajidu. Sekali lagi. Masjidun masajidu. Ini dia contohnya. Al-masajidu fil madinati kabiratun. Masjid-masjid di kota besar-besar. Al-masajidu fil madinati kabiratun. Al-masajidu fil madinati kabiratun. Contoh berikutnya. Aina tusallil asra ya Ahmad? Aina tusallil asra ya Ahmadu? Di mana kamu sholat asar wahai Ahmad? Aina tusallil asra ya Ahmadu? Dijawab, usallil asra fi masjid Bilalin. Aku sholat asar di masjid Bilal. Usallil asra fi masjid Bilalin. Sekali lagi. Usallil asra fi masjid Bilalin. Oke, coba kita ulangi. Masjidun masajidu. Masjidun masajidu artinya masjid. Ini dia kosakata berikutnya. Ini ada banyak meja. Apa kira-kira bahasa Arab meja ya? Maktabun makatibu. Maktabun meja. Maktabun makatibu. Sekali lagi. Maktabun makatibu. Oke, contoh kalimatnya. Hada maktabul mudiri. Ini meja kepala sekolah. Hada maktabul mudiri. Aina maktabuki ya Aminatu? Di mana mejamu wahai Aminah? Aina maktabuki ya Aminatu? Aminah menjawab, maktabi amama maktabil mudarrisati. Mejaku di depan meja guru. Maktabi amama maktabil mudarrisati. Oke, maktabun makatibu artinya meja. Maktabun makatibu artinya meja. Oke, selesai pelajaran kita pada kesempatan ini. Silakan kawan-kawan ulangi, catat juga boleh. Dan tunggu episode berikutnya. Jangan lupa subscribe akun YouTube kita ini agar mendapatkan notifikasi setiap kita mengupload video terbaru. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan belajar kosakata bahasa Arab.
kosakata bahasa Arab. Kelebihannya di program ini adalah kita tidak hanya belajar kosakatanya saja, tetapi kita juga belajar cara penggunaannya. Silahkan kawan-kawan ikuti. Kosakata yang pertama adalah, ini kira-kira apalah ini ya? Kita lihat, ini dia seorang guru, bahasa Arabnya adalah mudarrisun. Mudarrisun artinya guru. Mudarrisuna itu jamaknya, artinya 3, 4, 5. Banyak gurunya. Saya ulangi, mudarrisun, mudarrisuna. Artinya guru, bisa juga dosen. Mudarrisun, mudarrisuna. Oke, contoh penggunaannya. Walidi ya'malu mudarrisan. Walidi ya'malu mudarrisan. Ayahku seorang guru. Ayahku seorang dosen. Walidi ya'malu mudarrisan. Ayahku bekerja sebagai seorang dosen atau guru. Berikutnya, ainal mudarrisu? Di mana guru? Ainal mudarrisu? Kalau kita bertanya di mana guru? Ainal mudarrisu? Oke, cara menjawabnya, al mudarrisu fi ghurfatil mudiri. Al mudarrisu fi ghurfatil mudiri. Guru di dalam ruangan kepala sekolah. Oh, ini salah baris ini. Fi ghurfatil mudiri. Saya ulangi, al mudarrisu fi ghurfatil mudiri. Guru berada di ruangan kepala sekolah. Inilah kosakata yang pertama yang kita pelajari pada kesempatan ini. Berikutnya, kira-kira apa ini ya? Ini seorang dokter. Bahasa Arabnya adalah tabibun atibba'u. Tabibun atibba'u. Artinya dokter. Tabibun atibba'u. Contohnya kita buat, ladayya mau'idun ma'at tabibi. Ladayya mau'idun ma'at tabibi. Saya punya janji bersama dokter. Janji untuk jumpa. Ladayya mau'idun ma'at tabibi. Contoh berikutnya, madza ya'malu ibnuka? Madza ya'malu ibnuka? Apa pekerjaan anakmu? Madza ya'malu ibnuka? Jawabannya, ibni ya'malu tabiban. Anakku bekerja sebagai dokter. Anakku adalah seorang dokter. Ibni ya'malu tabiban. Sekali lagi, ibni ya'malu tabiban. Oke. Tabibun atibba'u artinya adalah dokter. Silakan kawan-kawan ulang-ulangi. Berikutnya adalah ini seorang siswa SMA ini. Bahasa Arab pelajar adalah talibun tullabun. Talibun tullabun. Bisa juga artinya mahasiswa. Talibun tullabun. Kita buat contohnya. At-tullabu yanamuna as-sa'atal 'ashirata lailan. Para siswa biasanya tidur jam 10 malam. At-tullabu yanamuna as-sa'atal 'ashirata lailan. Saya ulangi. At-tullabu yanamuna as-sa'atal 'ashirata lailan. Para siswa tidur jam 10 malam. Oke, berikutnya. Aina at-talibul jadidu? Aina at-talibul jadidu? Mana murid baru itu? Aina at-talibul jadidu? Aina at-talibul jadidu?
Jawabannya at-talibul jadidu fil ghurfati. At-talibul jadidu fil ghurfati. Murid baru itu di dalam kamar. At-talibul jadidu fil ghurfati. Kita ulangi. Talibun, tullabun artinya siswa, mahasiswa, pelajar. Talibun, tullabun. Silakan kawan-kawan ulangi. Oke, kosakata berikutnya adalah ini dia. Ini gambar. Bahasa Arab gambar adalah suratun, suwarun. Suratun artinya gambar. Suwarun jamaknya. Suratun, suwarun. Suratun gambar. Suratun gambar. Sekali lagi. Suratun, suwarun artinya gambar. Contohnya, fi kitabi suwarun katsiratun. Di dalam bukuku banyak gambar. Fi kitabi suwarun katsiratun. Ini berarti buku-buku yang bergambar ini. Fi kitabi suwarun katsiratun. Suratu man hadhihi? Foto siapa ini? Suratu man hadhihi? Suratu man hadhihi? Gambar siapa ini? Hadhihi suratu walidi. Hadhihi suratu walidi. Ini gambar ayahku. Ini foto ayahku. Hadhihi suratu walidi. Oke. Coba kita ulangi lagi. Suratun artinya gambar. Suratun artinya gambar. Suratun, suwarun. Berikutnya adalah ini kakek-kakek ini. Kakek bahasa Arabnya adalah jaddun, ajadadun. Jaddun artinya kakek. Jaddun, ajadadun. Ajadadun artinya itu jamaknya, kakek-kakek. Bisa juga leluhur. Jaddun, ajadadun. Contohnya kita buat. Kana jaddi ya'malu mudarrisan. Dulu dulu kakekku itu bekerja sebagai guru. Kana jaddi ya'malu mudarrisan. Kana jaddi ya'malu mudarrisan. Berikutnya adalah aina jadduka ya Ahmad? Mana kakekmu wahai Ahmad? Aina jadduka ya Ahmadu? Aina jadduka ya Ahmadu? Mana kakekmu Ahmad? Jawabannya jaddi yanamu fil ghurfati. Kakekku sedang tidur di kamar. Jaddi yanamu fil ghurfati. Kakekku sedang tidur di kamar. Kita ulangi. Jaddun ajadadun artinya kakek. Jaddun ajadadun artinya kakek. Oke, selesai pelajaran kita pada kesempatan ini. Silakan kawan-kawan hafalkan 5 kosakata yang telah kita pelajari ini. Kalau 5 kosakata kita hafal tiap hari, insya Allah dalam setahun sudah ada 1000 kosakata yang kita hafal. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa terus belajar dan belajar. Pada kesempatan ini kita akan belajar as-sirah an-nabawiyah, yaitu sirah nabawiyah. Ini saya menggunakan buku yang namanya adalah as-sirah an-nabawiyah al-musawwarah lil atfal. Jadi sirah nabawiyah yang dikemas dengan gambar, artinya buku ini bergambar supaya memudahkan kita memahaminya.
Kemudian ada kata lil atfal, untuk anak-anak. Jadi saya memilih buku ini walaupun ada kata dia lil atfal, dan saya tahu pendengar yang akan menyimak ini bukan hanya anak-anak saja. Maksudnya adalah supaya kita bisa memahami bahasanya lebih mudah. Karena kalau lil atfal berarti bahasanya dipilih bahasa-bahasa yang lebih mudah. Karena selain kita belajar sirah nabawiyah, target kita juga adalah belajar bahasa Arab. Supaya kedepannya kita bisa mempelajari ilmu-ilmu keislaman itu menggunakan bahasa Arab. Oke, sekarang kita lanjut ke judul pertama di buku ini. Judulnya adalah Abdullah Adz-Dzabih dalam kurung Abun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menjelaskan tentang Abdullah, yaitu ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ditanya siapa nama ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita jawab adalah Abdullah. Jangan sampai kita tidak tahu siapa ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalimat pertama, ra'a Abdul Muttalib fi manamihi hatifan yaqulu ihfir bi'r Zamzam. Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermimpi. Dia melihat seseorang dalam mimpinya berkata, ihfir bi'r Zamzam, galilah sumur Zamzam. Itulah yang dia lihat dalam mimpinya. Ihfir bi'r Zamzam, ihfir bi'r Zamzam. Ini bisikan yang dia dengar saat dia tidur, yaitu kakek Nabi Muhammad SAW. Oke, ro'a yara artinya melihat. Tapi kalau digabung dengan fi manamihi berarti bermimpi. Kita lanjut. Fis sabahi, pada pagi harinya, tadi malam dia bermimpi, kemudian bangun pada pagi harinya, apa yang terjadi? Hayya ya Harits, ayo wahai Harits. Hayya ya waladi, ayo wahai anakku. Nu'idu bi'r Zamzam, kita kembalikan sungai, kita kembalikan bi'r Zamzam. Bi'r artinya sumur Zamzam. Setelah bangun, dia memanggil anaknya yang namanya Haris. Untuk apa? Untuk mengembalikan sumur Zamzam. Berarti sumur Zamzam itu sudah pernah ada, kemudian tertimbun lagi, maka dia katakan nu'idu, kita kembalikan, maksudnya kita gali kembali lagi. Apa kata anaknya yang namanya Haris? Sam'an wa ta'atan ya abi, siap wahai ayahku. Jadi sam'an wa ta'atan itu adalah ungkapan menyatakan kita siap. Gambar ini ilustrasi kakek Nabi Muhammad SAW, dan ini anaknya yaitu Harits, anak Abdul Muttalib yang bernama Harits. Kita lanjutkan. Masih Abdul Muttalib yang berkata, ya ilahi, wahai Tuhanku, innaka ta'lamu annahu la aulada li illa al-Harits. Sesungguhnya engkau mengetahui bahwa aku tidak punya anak kecuali Haris. Falau razaqtani asyrata auladin, andai saja engkau memberiku mengaruniaiku 10 anak, fasaufa atbahu ahadahum taqalluban ilaika, saya akan menyembelih salah satu mereka sebagai bentuk taqallub kepadamu, mendekatkan diri kepadamu. Ini kata Abdul Muttalib. Alima ya'lamu artinya mengetahui. Waladun auladun, jadi auladun adalah anak-anak. Razaq yarzuqu, memberi rezeki. Dzabah yadzbahu, menyembelih.
Oke, itulah doa Abdul Muttalib. Kemudian ba'da sanawatin, setelah beberapa tahun kemudian, apa yang terjadi? Laqad istajaballahu li du'ai. Abdul Muttalib berkata, Allah telah mengijabah doaku, Allah telah mengabulkan doaku. Wa razaqani asyrata auladin, dan dia telah memberiku 10 anak. Laqad jaa mau'idul wafa'i bin nathri, sudah tiba waktunya menepati atau membayar nazarku itu, kata Abdul Muttalib. Oke, kita jelaskan kosakatanya. Istajaba yastajibu, mengabulkan. Oke. Mau'idul wafa'i, waktu menepati. Jadi mau'idun bisa waktu atau janji bisa. Wafa'un artinya menepati. Kita lanjutkan. Ya abanai, Abdul Muttalib berkata, ya abanai, wahai anak-anakku, man yakhruju alaihi as-sahmu minkum fasawfa atbahu lillahi indal Ka'bah. Abdul Muttalib berkata kepada anak-anaknya, nama siapa yang keluar? Nah, ini kita lihat ada di tangannya. Di sini sudah ada nama-nama anaknya. Jadi dia akan mencabut satu. Nah, nama siapa yang keluar, maka akan aku sembelih dia karena Allah Ta'ala di sisi Ka'bah, di dekat Ka'bah. Nah, itu kata Abdul Muttalib. Kharaja yakhruju artinya keluar. Kita lanjutkan. Laqad kharaja as-sahmu ala asghari auladika Abdillah. Nah, ini salah satu warga yang hadir pada saat itu berkata, nama anakmu yang paling kecil yaitu Abdullah yang keluar. Nah, ya ilahi, ini yang berkata adalah Abdul Muttalib. Ya ilahi, ya Tuhanku, innahu ahabbu auladi ilayya. Sesungguhnya dia, Abdullah itu adalah anak yang paling kusayang, yang paling kucinta. Ahabbu auladi ilayya, anak yang paling kucinta, yang paling kusayang. Nah, ini yang berkata ini warga yang lain juga. Mahada, ada apa ini? Mada taf'ali ya Abdul Muttalib? Apa yang kau lakukan wahai Abdul Muttalib? Hal juninta? Apakah kamu sudah gila? Nah, itu komentar salah satu warga yang hadir pada saat itu. Oke, ini salah satu warga yang lain juga berkata, nahnu namna'uka min dhabahi waladika Abdillah. Kami melarangmu menyembelih anakmu yang bernama Abdullah. Jangan sembelih dia, itu maksudnya. Mana ayam na'u, melarang, mencegah. Nah, kemudian Abdul Muttalib menjawab, wa kaifa afi binatri? Lalu bagaimana saya membayar nazarku? Nah, karena orang Arab itu terkenal dengan kesetiaan dan setia menepati janji, setia membayar nazar. Nah, wa kaifa afi binatri? Bagaimana saya membayar nazarku? Kata si Abdul Muttalib. Kita lanjutkan. Kemudian salah satu warga yang hadir pada saat itu berkata, indi halun, saya punya solusi. Halun artinya solusi. I'mal qur'atan bainahu wa baina ashratim minal ibil. Buatlah undian antara dia Abdullah dan antara 10 unta. Jadi Abdullah itu tidak boleh, warga masyarakat tidak setuju kalau dia disembelih. Maka saran dia, buatlah undian antara Abdullah dengan 10 unta. Hada ra'yun hasan, kata
uh, Abdul Muttalib. Ini ide yang bagus. Ra'yun, ide, pendapat. Ya ilahi, laqad kharajatil qur'atu ala Abdillah lil marrati tsaniyah. Setelah dibuat undian antara Abdullah dengan 10 unta, maka yang keluar tetap nama Abdullah. Maka dia berkata, ya ilahi, ya Tuhanku, nama Abdullah lagi yang keluar. Nama Abdullah lagi yang keluar. Berarti sudah 2 kali. Kemudian warga berkata, ya Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib, zid asyratan minal ibil, tambahi lagi 10 unta lagi. Thumma amal qur'atan jadidah, kemudian buat lagi undian. Jadi 10 unta pertama tadi gagal, dibuat lagi undian yang baru, yang harganya juga tetap sama 10 unta. Zada yazidu, menambahkan, menambahi. Ibilun, unta. Lanjut. Laqad karrarna al-qur'ata 9 marratin. Kita sudah membuat undian sampai 9 kali. Karrara yukarriru, mengulangi. Fi kulli marratin takhruju ala Abdillah. Selama 9 kali undian ini yang keluar selalu nama Abdullah. Ma'a innani azidu asyratan kulla marratin. Padahal sudah kita tambahi setiap undian itu 10 unta. Jadi 9 kali 10 sudah 90 unta tebusannya. Wa fil marratil qadimah tusbihul ibilu mi'atan. Kalau dibuat suatu undian lagi, akan menjadi 100 unta. Jadi tebusan Abdullah itu akan menjadi 100 unta. Oke, ini undian yang ke-10. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kata Abdul Muttalib, laqad kharajatil qur'atu 'alal ibli al-mi'ati. Alhamdulillah, undian yang keluar adalah unta yang 100 ini. Artinya yang keluar bukan lagi nama Abdullah, tetapi unta itu. Karena kan dibuat satu nama Abdullah, satu undian lagi unta. Jadi diputar, dikocok tempat tempat nama Abdullah dan unta itu, kemudian dicabut. Yang keluar untuk yang ke-10 kali ini adalah yang keluar unta. Maka dia sangat senang. Hayya itbahul ibil, ayo sembelih semua unta ini, kata Abdul Muttalib. Wa kulu jami'an, dan makan semua dagingnya. Maksudnya itu makan semua dagingnya, berikan juga ke warga sebagai bentuk terima kasih dia, sebagai bentuk syukur dia kepada Allah. Falaqad najjallahu ibni Abdullah, karena Allah telah menyelamatkan anakku yang paling kucinta, yaitu Abdullah. Najja yunajji, artinya menyelamatkan. Oke. Selesai cerita menyembelih salah satu anaknya yang gagal itu. Lanjut cerita baru. Laqad kabura Abdullah. Ini salah satu warga berkata, laqad kabura Abdullah. Abdullah, anakmu si Abdullah itu sudah besar, sudah dewasa. Wa alaika an tuzawwijahu, kamu harus segera menikahkan dia. Itu kata dia kepada Abdul Muttalib. Apa kata Abdul Muttalib? Shadaqta, kamu benar. Wa sa'aktubu lahu Aminata binta Wahbin, saya akan meminang untuknya seorang gadis bernama Aminah binta Wahbin. Aminah binti Wahbin. Fahiya khairu banatil Arabi, karena dia adalah gadis paling bagus, gadis Arab yang paling bagus. Oke. Ba'da zawaji Abdullah bi Aminata, setelah Abdullah menikah dengan Aminah,
safara li ziyarati aqwalihi biyathriba. Abdullah bersafar untuk mengunjungi paman-pamannya dari ibu, dari jalur ibu di kota Yasrib yang sekarang menjadi kota Madinah. Wa taraka zaujatahu, dan dia meninggalkan istrinya, wa hiya hamilun, dan istrinya saat itu sedang hamil, sedang mengandung. Wa atna'a audatihi, saat dia hendak pulang ke asalnya, ishtadda alaihil marad, dia sakit, Abdullah sakit, fatuwfiya fit tariq, lalu dia meninggal di tengah jalan. Wadufina hunaka, dan dia pun dimakamkan di sana, dikuburkan di sana. Itulah materi kita pada kesempatan ini, itulah yang kita pelajari. Pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan tema baru, yaitu Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita, yaitu belajar sirah nabawiyah. Sekarang kita sudah sampai pada tema Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca dan kita simak penjelasannya. Salah satu warga berkata, "Ya Abdul Muttalib, ya Syekhul Arab." Dia berkata, "Wahai Abdul Muttalib." Ini Abdul Muttalib sedang duduk-duduk di samping Ka'bah. Di sini dia buat ya Syekhul Arabi, wahai syekhnya orang Arab. Itu maksudnya karena Abdul Muttalib ini adalah orang terpandang di kalangan Arab, maka dia pakai panggilan ya Syekhul Arabi. Jadi Nabi Muhammad SAW itu nasabnya sangat mulia, kakeknya itu orang-orang terpandang. Apa jawaban Abdul Muttalib? Khairon ya akona. Ini bisa kita artikan, ada apa wahai kawan kita, wahai kawan kami, atau mudah-mudahan berita baik, bisa juga. Khairon ya akona. Kemudian warga yang datang tadi berkata lagi, laqad sami'na anna Aminata zaujata binika Abdillah ra'at hulman ajiban bil amsi. Kami dengar-dengar bahwa si Aminah, istri anakmu yaitu Abdullah, bermimpi melihat atau bermimpi dengan mimpi yang sangat aneh. Ajibun, aneh. Bil amsi, kemarin. Jadi mimpi Aminah sudah sampai ke telinga warga yang lain. Sami'a yasma'u artinya mendengar. Jawab Abdul Muttalib, haqqan innahu hulmun ajibun. Betul, sungguh itu adalah mimpi yang sangat aneh. Apa kira-kira mimpinya? Mari kita lanjutkan. Ini Abdul Muttalib berkata, laqad ra'at Aminatu nuran aziman yakhruju minha. Aminah melihat dalam mimpinya ada cahaya yang besar. Yakhruju minha, keluar dari dirinya. Ada'at lahu qusur Syam. Cahaya itu membuat kusur, istana-istana di negeri Syam bercahaya terang benderang. Itulah saking besarnya cahaya yang dilihat oleh Aminah dalam mimpinya, keluar dari dirinya. Kemudian warga yang datang tadi berkata, mencoba menafsirkan maksud dari mimpi itu. Inna dzalika alamatun ala annaha satalidu tiflan yusbihu rajulan aziman. Ini pertanda bahwa dia, si Aminah, akan melahirkan seorang anak yang akan menjadi orang besar, orang agung. Waladayalidu artinya melahirkan. Alamatun, tanda.
Wa yakunu ala yadayhi al khairu li jami'an nas, dan di tangannya akan banyak kebaikan bagi semua umat manusia. Artinya cucumi itu nanti, anak yang akan dilahirkan oleh si Aminah itu nanti akan mendatangkan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Nah, itulah tafsiran warga yang datang tadi terhadap mimpi Aminah ibunda Nabi Muhammad SAW. Oke. Fil yaumi at-tsani ashar min Rabi'ul Awal. Ini sudah tanggal 12 Rabi'ul Awal. Apa yang terjadi? Bushraka Abdul Muttalib. Seorang warga berkata, Bushraka Abdul Muttalib. Kabar gembira bagimu wahai Abdul Muttalib. Laqad wada'at Aminatu zawju waladika Abdullah mauludan wasiman jamilan. Istri anakmu yang Aminah, istri anakmu Abdullah, telah melahirkan seorang bayi yang ganteng, wasiman, jamilan, indah. Nah, jadi dia datang berlari untuk memberi kabar gembira kepada Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad SAW. Laqad tahaqqaqatir ru'ya. Salah satu warga yang duduk bersama Abdul Muttalib berkata, Laqad tahaqqaqatir ru'ya. Mimpi itu sudah jadi kenyataan. Tahaqqaqa yatahaqqaqu, menjadi kenyataan. Apa kata Abdul Muttalib? Usammihi Muhammadan. Saya beri nama dia Muhammad. Roja'a ayyuhmada fis sama'i wal ardi. Harapannya supaya dia dipuji di langit dan di bumi. Hamida yahmadu artinya memuji. Sama'un langit, ardun bumi. Kita lanjutkan. Sampai di sini cerita tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan radha'atuhu, yaitu Nabi Muhammad SAW disusui. Demikianlah materi kita, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan tunggu episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran kita, yaitu Sirah Nabawiyah. Sekarang tema kita adalah radha'atuhu sallallahu alaihi wasallam. Ya, maknanya kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusui. Wasalat ila Makkah qafilatul maradi'i. Telah sampai ke kota Mekah kafilah yang mencari bayi-bayi untuk disusukan. Jadi ada suatu kafilah datang ke kota Mekah untuk mencari anak-anak yang akan disusui. Ya haddi, laqad hasaltu ala tiflin abuhu thariyun. Salah seorang ibu yang bekerja menyusui anak berkata, alangkah beruntungnya aku. Laqad hasaltu ala tiflin abuhu thariyun. Aku mendapat bayi yang ayahnya sangat kaya. Jadi dia mendapat bayi atau anak orang kaya. Oke, ini Halimah. Lakinni lam ajid tiflan liuddi'ahu. Saya belum juga dapat bayi untuk saya susui, kata Halimah. Oke, lanjut. Kawannya itu memberikan saran, alaiki bil yatimil ladzi yusamma Muhammadan. Ambil saja anak yatim itu yang namanya Muhammad. Apa kata Halimah? Laqad rafadathul maradi'u jami'an. Semua ibu-ibu yang menyusui, ibu-ibu yang bekerja menyusui anak-anak telah menolak dia. Artinya tidak ada satupun wanita
yang datang itu yang mau menerima Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW adalah anak yatim. Anggapan mereka pasti nanti bayarannya murah. Oke, ini Halimah berkata, yushikur rakbu ala rohili. Dia berkata pada suaminya, rombongan kita sudah mau berangkat pulang. Wa inni la akrahu an arji'a min duni radi'in. Saya tidak mau pulang tanpa membawa bayi untuk disusui. Saat habu li ihdari hadal yatim. Saya akan pergi untuk mengambil anak yatim ini, maksudnya Muhammad SAW. Setelah dia tidak dapat bagian, tidak dapat anak kecil untuk disusui, maka dia pun mau tidak mau harus mengambil Nabi Muhammad SAW. Apa kata suaminya? Naam, ahdirihi. Iya, jemputlah dia, terimalah dia. Asa ayyakuna mubarakan. Mudah-mudahan dia anak yang berkah. Lanjut cerita. Ba'da an akhadatis sayyidatu Halimatu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Setelah Sayyidah Halimah mengambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Suami Halimah berkata, laqad izdadat al-barakatu mundu an aqadna hadal gulama. Sejak kita mengambil anak kecil ini, anak yatim ini, Nabi Muhammad SAW, keberkahan terus bertambah kepada kita. Itu yang dia rasakan. Sejak Nabi Muhammad SAW diambil, keberkahan terus bertambah kepada mereka, keluarga mereka. Kata Halimah, na'am, na'am, faqad zada labani wa zada aidan labanun naqa. Iya, betul. Setelah saya mengambil anak ini, air susuku bertambah, air susu unta kita juga terus bertambah, terus banyak, terus bertambah banyak. Oke. Ini ceritanya Halimah dan rombongannya itu belum pulang. Jadi mereka menginap bermalam. Laqad syaribna wa syabi'na wa nimna khairu lailatin. Kita sudah minum dan kenyang dan kita bisa tidur dengan nyenyak malam kemarin malam. Itu komentar si Halimah. Kita bisa minum banyak, bisa makan sampai kenyang, bisa tidur dengan nyenyak. Setelah anak ini kita ambil, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itulah keberkahan yang datang menyertai Nabi Muhammad SAW. Kemudian suaminya berkata, ta'lamina wallahi ya Halimah, laqad akhadna tiflan mubarakan. Wallahi, wahai Halimah, ini pasti karena kita telah mengambil anak yang berkah. Lanjut. Fi tariqi audatil qafilah ila diyar Bani Sa'ad. Di tengah perjalanan kafilah menuju perkampungan Bani Sa'ad. Ini ceritanya masih di tengah perjalanan menuju pulang ke rumah mereka. Kafilah itu masih di tengah perjalanan. Kemudian salah satu yang ikut dalam kafilah berkata, ya Halimah, wahai Halimah, mada hadatsa li himarik? Apa yang terjadi dengan unta dengan keledaimu? Bil amsi lam yastati' al masya. Kemarin saat kita berangkat ke kota Mekah, keledaimu itu tidak bisa berjalan cepat. Wal yauma huwa yasbiquna. Sekarang malah dia mendahului kendaraan kami. Apa yang terjadi? Jadi dia kaget. Halimah berkata, la budda anna wara'a dzalika sirrun. Ini pasti ada rahasianya. Sebenarnya Halimah juga kaget, heran apa yang terjadi. Kita lanjutkan. Laqad wasalna qabla al-qafilah. Ini Halimah berkata, kita sudah sampai
sebelum yang lain sampai, sebelum rombongan kita yang satu kafilah dengan kita sampai. Ajibun amru hadzal himar. Sungguh aneh keledai ini. Jadi dia sampai sekarang masih heran. Kok bisa tiba-tiba keledainya yang lambat menjadi cepat? Suaminya berkata, innaha wallahi la barakatut tifli Muhammad. Wallahi, demi Allah, ini adalah keberkahan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini adalah keberkahan anak ini. Oke. Ba'da fatratin minaz zaman. Beberapa waktu setelah Muhammad SAW disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Apa yang itu? Ajaban mada hadatha li ghanamik. Ini salah satu warga berkata, ada apa yang terjadi dengan kambing-kambingmu ini? Dia kaget. Laqad samunat wa zada labanuha. Kambing-kambingmu ini semuanya pada gemuk-gemuk dan susunya juga bertambah banyak. Halimah berkata, aradhalika mundu an ji'na bihadzal yatim. Saya melihat perubahan ini semenjak kami membawa anak yatim ini, membawa untuk disusui. Lanjut. Ba'da an balagun Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-umri sanatain. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 2 tahun, waja'a waqtu audatihi ila ummihi. Dan tibalah saatnya dia, Nabi Muhammad SAW, dipulangkan kepada ibunya. Perjanjiannya hanya 2 tahun saja. Halimah berkata, terjadi perbincangan antara Halimah dan suaminya. Godan nadhabu bi Muhammadin ila ummi. Besok kita akan pulangkan Nabi Muhammad kepada ibunya. Besok waktunya, sudah habis waktunya. Apa kata suaminya? Uddubi minha antumqiyahu ma'ana. Inni uhibbuhu. Mintalah sama ibunya supaya ibunya berkenan memberi kita waktu tambah, supaya memberi kita waktu tambah menyusui, mengasuh Nabi Muhammad. Inni uhibbuhu, karena saya sangat mencintai dia. Saya sangat suka dia, kata suaminya. Abashir ya Harits. Tenang wahai Haris, bergembiralah wahai Haris, kata istrinya yaitu Halimah. Jadi suami Halimah itu namanya adalah Harits. Laqad wafaqat ummur radi'i. Si Aminah, ibu anak yatim ini telah sepakat. Si Aminah, ibu Nabi Muhammad, telah sepakat. Wa sayarji'u ma'ana, dan dia akan ikut lagi pulang kembali ke rumah kita. Wa satarji'u ma'ahul barakatu. Suaminya berkomentar, dan keberkahan juga akan ikut kembali bersamanya kepada keluarga kita. Lanjut. Ba'da haditsati syaqqi sadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah peristiwa dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibelah oleh malaikat. Jadi ada peristiwa yang sangat tidak bisa dicerna oleh akal manusia. Ini adalah peristiwa mukjizat yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa yang luar biasa. Terjadi pembicaraan antara Halimah dan suaminya. Inni akhafu ala Muhammad. Sekarang saya khawatir atas keselamatan Muhammad. Ba'dal ladzi hadath, setelah peristiwa itu terjadi. Wala saufa arudduhu ila ummi. Saya akan memulangkannya kepada ibunya. Radda yaruddu, memulangkan. Khafa ya khafu, takut. Suaminya berkata, na'am, inni akhafu alaihi. Iya, saya juga takut atas keselamatan dia. Akhafu alaihi, saya takut atas keselamatannya. Demikianlah materi kita pada kesempatan ini tentang kisah atau tema rada'atuhu,
penyusuan Nabi Muhammad SAW, kisah Nabi Muhammad SAW disusui. Pada pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan wafatu ummihi sallallahu alaihi wasallam, kisah wafatnya Nabi Muhammad, wafatnya ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aminah. Silakan kawan-kawan tunggu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.